pagi saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, segar bugar, sehat walafiat ya Tuhan. Kami rindu akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Berkati acara kami pagi hari ini agar berjalan dengan baik. Terpujilah engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang baik hati, renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, Nats diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kita baca dalam bahasa Indonesia. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Dalam bahasa Batak, alai mariak tongabor ini martanyang masih Paulus dohot si Silas memuji di bata, dipatangi-tangi akan tarkurunge. Saudara-saudara, Paulus dan Silas adalah pasangan yang kompak dan gigih di dalam memberitakan Injil Kristus. Ketika mereka berada di Filipi, pada saat mereka lagi bertugas, mereka ditangkap, dipukuli, dianiaya, dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan kaki mereka dibelenggu. Kedua orang itu tentu babak belur. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang posisinya dibuat di tengah-tengah agar tidak ada kemungkinan mereka dapat melarikan diri. Tentu Paulus dan Silas sangat menderita. Mereka kehilangan kebebasan di dalam memberitakan firman Tuhan. Secara fisik mereka mengalami tindakan yang luar biasa. Dan mereka tidak dapat menghadapinya dengan tenaga mereka karena mereka dipukuli oleh banyak orang dari petugas tersebut. Kendati demikian, keadaan mereka begitu lemah, namun mereka tidak kehilangan semangat. Bahkan pada tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dengan keras, suara mereka didengar oleh para tahanan di situ. Adanya suatu teriakan juga, teriakan yang kadang mereka dipukul, sehingga suara mereka juga menjadi menjerit didengar oleh para tahanan yang lainnya. Tetapi dengan pada saat seperti itu terjadilah gempa bumi yang mengguncang penjara tersebut. Tiba-tiba semua pintu terbuka dan menakjubkan. Belenggu Paulus dan Silas dan tahanan yang lain menjadi terlepas. Ini terjadi ada suatu kuasa. Apakah ini kuasa pujian dan penyembahan? Saudara-saudara, kejadian dengan adanya suatu pujian ini betul-betul ini sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Paulus dan Silas mengetahui bahwa ini adalah perbuatan dari Allah yang penuh dengan kuasa. Pujian dan penyembahan mereka dari hati membawa sampai kepada kehadirat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan untuk menyalurkan kuasa dalam hidup mereka. Ada anggapan yang keliru bahwa orang yang menderita tidak bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Seolah-olah penderitaan itu melumpuhkan daya juang, daya cipta dari seseorang. Dan itu sungguh tidak benar. Orang menderita bukan hanya dapat mengeluh, sekalipun kehilangan semangat yang terbaik dari mereka. Memang kita bisa menemui ada orang-orang yang menderita yang sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa karena memang keadaan mereka. Namun bukan berarti seluruh penderitaan mampu menghambat lahirnya hal-hal yang berguna yang didambakan oleh orang lain. Bisa kita ingat Mr. Brailer, dari pengalaman nyata yang dia hadapi, ya, yang dapat bermanfaat hasil dari Brailer. Dia mengalami kecelakaan yang luar biasa, sehingga menimbulkan kebutaan pada matanya. Louis Braille mampu menemukan sistem baca buat yang tunanetra, yang kini disebut sekarang ini ada huruf Braille. Luar biasa. Tapi Paulus dan Silas juga, situasi ini tidak membuat mereka kehilangan semangat, maupun penderitaan itu membuat mereka menjadi terpuruk. Justru dengan masuk ke penjara, mendorong mereka menguatkan penghuni lainnya,
Paulus dan Silas bukannya meratapi nasib buruk mereka, bahkan mereka bernyanyi dan berdoa terus. Suara pujian dan doa mereka justru mampu menggugah semangat orang-orang yang dipenjara. Dalam rentetan kejadian tersebut, seperti kejadian yang di Filipi tadi, bangunan sampai rusak, sang kepala penjara menjadi panik dan hendak bunuh diri karena para tahanan-tahanan itu melarikan diri. Saudara-saudara, kepala penjara melihat bahwa Paulus dan Silas yang tubuhnya menderita saja dapat berjasa kepada orang lain. Sang kepala penjara kini yang tergugah mendapatkan keselamatan dan meminta untuk dibaptis berserta dengan keluarganya. Maka dari sanalah cikal bakal lahirnya jemaat pertama di Eropa. Saudaraku, salah besar anggapan bahwa menderita cuma bisa mengeluh dan mengerang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus dan Silas membuktikan mereka tetap berkarya meskipun menderita. Untuk itu, kita tidak boleh menyerah dengan penderitaan kita. Melalui situasi penderitaan, firman Tuhan mengajarkan sesungguhnya kita tetap bisa melakukan yang berguna. Penderitaan menjadi batu lompatan meraih hal yang lebih baik lagi. Jika menderita saja bisa berkarya, tentu kita, saudara-saudara sekalian yang sedang sehat, tentu dapat berkarya apapun karyanya, apakah sederhana ataupun besar. Oleh karena itu, apakah pujian itu, saudara-saudara? Pujian berarti memuji, membesarkan kuasanya. Untuk orang Kristen, pujian pada Tuhan adalah suatu ungkapan pemujaan, penyembahan dan memuliakan Tuhan. Sebagai suatu ungkapan dalam merendahkan diri dan memusatkan perhatian kepada Tuhan dengan ungkapan cinta, rasa syukur dan penyembahan. Pujian akan membawa roh kita ke dalam suatu puncak keakraban dan persahabatan antara kita dengan Tuhan. Itu memperbesar kesadaran kita tentang hubungan rohani dengan Tuhan. Pujian yang asli adalah sesuatu yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan tulus kepada Tuhan dari dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah pujian menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita dapat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Baik di rumah, di tempat tidur, di tempat kerja, maupun bahkan di mobil, kita dapat memuji Dia. Pujian adalah suatu ungkapan iman, suatu deklarasi kemenangan. Pujian mengumumkan bahwa kita percaya pada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan bertanggung jawab atas keadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu renungan pagi hari ini. Bagaimana kehidupan Paulus dan Silas yang mereka menderita, tetapi mereka tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang menjadi kembali bertaubat seperti kepala penjara itu ya Tuhan. Mereka menjadi mau dibaptis, menjadi mengikut Engkau ya Tuhan. Begitu juga kami ya Tuhan. Baik kami masih dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan ya, terima kasih. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.